Baik Bapak, Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Kalau Bapak Ibu lihat ya di slide pertama saya itu tertulis bahwa dosen adalah guru laporan yang kebetulan punya jadwal mengajar. Nah, tentu ini bukan merupakan sesuatu hal yang asing bagi kita seorang pengajar di universitas yang memang tidak terlepas dari laporan administrasi dan lain sebagainya yang kebetulan kita itu punya jadwal mengajar. Jadi kita tidak fokus pada riset dan lain sebagainya sehingga nilai inovasi dosen-dosen di Indonesia itu bisa dikatakan sangat menurun gitu ya. Nah, karena kita lebih banyak disibukkan untuk mengurusi administrasi. Nah, tentu ini bisa harus menjadi poin tersendiri ya untuk menjadi perhatian kementerian ya, mengingat juga kesejahteraan dosen di Indonesia itu sangat rendah sekali. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih dalam informasi ini, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis di jurnal Scopus, menulis di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku, kegiatan Tridharma yang lain, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nanti di bulan depan Bapak Ibu Guru saya akan mengisi kembali untuk penulisan di jurnal Scopus, jadi pantau terus update-nya di Instagram maupun di Facebook saya. Nanti flyernya akan saya share di Instagram maupun di Facebook saya. Baik, Bapak Ibu Guru, pertama dulu ya, bahwa info utamanya itu kita sebagai seorang dosen itu selalu diposisikan sebagai pekerja administrasi ya, bukan pekerja intelektual gitu ya. Jadi bukan karena kita disibukkan untuk melakukan riset dan lain sebagainya gitu. Nah, buruh laporan yang kebetulan mengajar katanya seperti itu ya. Jadi aktivitas inti itu hanya cuma mengajar, yang semestinya itu harus mengajar ya dan riset. Bahkan kalau di universitas-universitas ternama di luar negeri itu untuk mengajar itu tidak harus lama-lama dan jumlahnya itu tidak begitu banyak gitu. Mereka lebih banyak untuk membimbing mahasiswa S1, S2, S3 ya, terutama S3 maupun yang postdoc untuk menghasilkan riset-riset atau inovasi-inovasi yang memang lagi happening ya. Nah, itu berbeda sekali, bertolak belakang dengan keadaan di Indonesia. Nah, aktivitas inti seperti mengajar dan riset itu mendorong ke pinggir oleh birokrasi dan laporan. Ya. Apalagi kalau kita mengurusi akreditasi dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, Tridharma itu diparodikan jadi mengajar, ngurus laporan, dan mengelus dada. Mengelus dada itu seperti apa? Jadi kita sudah kerja mati-matian, tapi kesejahteraannya masih sangat di bawah. Saya juga bingung bahwa kenapa kita itu lebih banyak fokus dalam menciptakan berbagai macam kebijakan-kebijakan ya. Tidak sama sekali memikirkan bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan dosennya mungkin, bagaimana untuk mengurangi beban administrasinya ya, bagaimana untuk memeratakan fasilitas dari Sabang sampai Merauke ya. Lebih banyak menciptakan kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya ya menjadi beban dosen ya kebanyakan ya. Kalau misalnya tidak percaya, mungkin bisa tanya ya ke dosen-dosen, seluruh dosen Indonesia, apakah mereka nyaman dengan kondisi saat ini itu gitu ya. Nah, masalah strukturalnya itu adalah insentif yang lemah ya, kemudian kultur pengawasan berlebih, jadi over compliance ya. Nah, inti kritik dari apa yang saya sampaikan ini, jadi pendidikan itu dipuji secara moral, tetapi dibayar dengan birokrasi dan gaji rendah. Nah, masalah kedua itu adalah kesejahteraan. Ya, jadi gaji awal dosen itu dipotret sebagai olahraga jantung, ya, di mana gaji katanya cukup, tapi entah untuk siapa gitu ya. Contoh misalnya, untuk dosen PNS golongan 3 ya, ini kisarannya itu sekitar 2,8 sampai 2,9 juta. Nah, setelah menjadi asisten ahli, totalnya itu menjadi 3, juta gitu ya. Jadi, ini justru angka ini itu bahkan bukan dipotret berada di bawah UMR kota besar seperti Jakarta gitu. Kalau UMR-nya kota Jakarta itu kan 5 hampir ke 6 ke atas ya seperti itu. Nah, pengabdian itu sering dipakai sebagai tameng moral ya untuk menormalisasikan kondisi material yang mepet. Nah, efeknya ketenangan kerja untuk mengajar ataupun meneliti terkikis oleh kecemasan ekonomi harian gitu ya. Makanya jangan sampai salah kalau kemudian dosen-dosen itu lebih enjoy meroyek ya daripada meneliti gitu ya, mencari
sumber pemasukan dari luar lah, semacam itu. Nah, kalau kita melihat, saya sekali lagi membandingkan ya dengan universitas di luar negeri, misalnya seperti universitas di tempat saya sekolah dulu, itu dosen-dosennya itu memang benar-benar pure ya. Profesor-profesornya itu pure untuk mendedikasikan dirinya itu untuk riset ya. Kemudian ya kita juga tidak bisa pungkiri ya bahwa gaji mereka itu di sana sangat cukup besar ya. Jadi 1 tahun itu mereka bisa miliaran ya. Itu baru gajinya dari kampus saja, dari pemerintah, belum reward-reward yang mereka dapatkan ya. Entah kalau misalnya mereka berhasil publikasi rewardnya sekian, itu bahkan rewardnya double-double. Ada yang berdasarkan impact factor, ada yang berdasarkan top tier, ada yang dari universitas, ada yang dari kementeriannya, seperti itu. Belum lagi dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintahnya. Nah itu dari situ saja itu sudah terlihat jomplang banget ya, gapnya sangat jauh sekali kalau kita bandingkan dengan dosen-dosen kita di Indonesia. Nah, di Indonesia itu ya ini bukannya mengkritisi ya, tetapi selama ini itu mulai dari satu penelitian kita itu lebih banyak disibukkan dari administrasi ya yang nggak jelas seperti itu ya. Kemudian akreditasi, terutama akreditasi itu berbeda jauh sekali dengan yang ada di luar negeri ya. Di kampus saya dulu ketika akreditasi itu yang mengurusi akreditasi itu hanya admin ya. Profesor itu tidak tahu mengurus jadwal, tidak tahu mengurus akreditasi dan lain sebagainya. Jadi ketika asesor datang itu hanya cuma datang melihat oh ada international studentnya, oh ada mahasiswanya, oh ada labnya, hanya gitu doang. Habis itu mereka pulang, jadi nggak sampai 30 menit selesai gitu. Nah, di Indonesia itu kita itu, wah, kayak seperti untuk mencapai tingkatan akreditasi tertentu itu validasinya sangat panjang gitu ya. Artinya kita harus mengumpulkan berkas sebegitu banyak ya. Kemudian membuat dokumennya juga itu berbulan-bulan. Masih mending kalau misalnya dengan sistem yang kayak gitu itu ya, dengan sistem yang seperti diterapkan saat ini itu kita masuk jajaran ya kalau bukan 100 besar lah dunia gitu. Nah ini kita masih di bawah 500 dunia gitu ya dengan sistem yang seperti itu. Nah oleh karena itu kita harus ada perbaikan ya yang secara keseluruhan bahwa kalau ditanya bahwa mungkin dosen itu tidak begitu nyaman dengan sistem yang diterapkan selama ini. Nah masalah ketiga itu adalah birokrasi ya. Jadi birokrasi ini seperti Tridharma bukan lagi mengajar, meneliti, mengabdi ya, tetapi ngajar, ngurus laporan, kemudian ngurus dada gitu. Nah jadi ini yang terjadi ketimpangan yang cukup besar ya. Jadi mengajar itu lebih terlihat, tetapi ngurus laporan itu sering menyita energi yang cukup besar seperti itu. Contohnya kita mengurus laporan penelitian ya. Saya waktu sekolah dulu kemudian ngajukan penelitian yang didanai oleh kementeriannya itu sangat sederhana dari pembuatan proposalnya, kemudian pelaporan dokumennya itu sangat sederhana sekali gitu ya, tidak seseribet di Indonesia gitu. Bahkan kalau kemudian kita berhasil publikasi itu mereka juga dapat reward dari kampusnya, dari pemerintahnya juga seperti itu. Profesor saya dapat reward seperti itu. Kemudian mereka juga dapat ya honorarium dari jumlah insentif yang mereka dapatkan. Tetapi dengan catatan kalau mereka sudah berhasil publikasi. Jadi tetap misalnya profesor itu dapat katakanlah anggaran 500 juta gitu ya untuk penelitian dalam 1 tahun. Untuk 500 juta. Nanti memang 500 juta ini pure hanya untuk penelitian. Nah, setelah misalnya sudah berhasil publikasi, nanti akan dia mendapatkan 25% dari pemerintahnya, seperti itu. Dari 500 juta tersebut. Jadi ya hampir 200-an lah profesor juga akan dapat dari insentif itu. Nah, di Indonesia itu tidak. Justru itu kita itu terbebani dengan mengikuti aturan KPK dan aturan BPK gitu ya. Karena pengalaman waktu saya mendapatkan dana hibah penelitian maupun pengabdian itu mengikuti aturan KPK kena BPK, mengikuti aturan BPK kena KPK gitu. Jadi kita bingung ini. Jadi daripada kita mengurusi dampak dari hasil penelitian kita itu, kita lebih banyak harus berhati-hati ngurusi administrasi dan lain sebagainya.
Kemudian masalah riset ya, riset terasa seperti hukuman administratif ya. Ini seperti yang sudah saya singgung tadi ya. Jadi anggaran riset itu diarahkan harus habis untuk operasional, namun peneliti sulit untuk mengambil kompensasi kerja. Kemudian pelaporan, misalnya kwitansi aktivitas itu sangat detail ya. Jadi peneliti itu diperlakukan seperti calon tersangka gitu. Nah akibatnya lebih sering membuka Excel atau formula daripada jurnal ilmiah. Nah ini yang pada akhirnya ya kita itu akan selalu keterbelakangan ya di dalam mempublikasikan artikel-artikel kita karena kita terbiasa membuka Excel atau formulir daripada kita membaca jurnal-jurnal internasional gitu ya. Makanya pada akhirnya ya jangan heran kalau kemudian dosen-dosen kita itu jumlah publikasinya sangat rendah. Mungkin kalau yang tinggi itu mungkin hanya pada universitas-universitas yang apa PTN ya, yang ternama, yang notabene mereka berlangganan jurnal gitu ya. Nah, tetapi kalau kita yang tidak berlangganan jurnal misalnya, atau universitas yang tidak berlangganan jurnal, maka akan kesulitan untuk mempublikasikan artikel-artikelnya. Sedangkan di sisi yang lain, pemerintah itu membuat kebijakan berlaku untuk seluruh universitas. Jadi nggak mandang bahwa lu berlangganan atau enggak gitu. Atau lu adalah PTN, atau ini adalah PTS gitu. Ya udah pokoknya ya sesuai dengan kebijakan yang yang dikeluarkan seperti itu ya. Jadi banyak formulir atau kwitansi yang sering kita urus, waktunya juga banyak tersedot ya, energi bahkan harus lembur hanya untuk mengurus itu. Kemudian output risetnya ya kualitasnya turun ya seperti itu. Nah, sinyal perubahan, ada kabar baik ya, bahwa tetapi ini dinilai masih terlambat ya. Mulai tahun 2026 itu dana riset itu bisa menjadi honor, yaitu sekitar 25% ya, seperti itu. Jadi dana riset yang Bapak Ibu dapatkan nanti di BIMA itu ataupun di dana-dana yang lain itu 25% itu dialokasikan untuk honorarium Bapak Ibu dosen. Nah, itu tapi itu juga tidak ini ya, tidak terpintar-pintarnya Bapak Ibu untuk mengalokasikan anggaran gitu, karena pasti juga potongannya gede-gede ini ya, kalau setelah di review ya pasti potongannya gede-gede. Jadi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen harus pandai-pandai ya untuk membuat laporan ataupun formula di Excel untuk dana anggarannya itu seperti apa. Nah, dampak sistematik ya, ada 3 problem saling mengunci ya, dan berulang. Jadi lingkaran bermasalah di feedback loop ya. Jadi ada masalah gaji yang rendah, kemudian stres ekonomi, sama riset dan pengajaran yang menurun. Nah, pada dasarnya kalau gaji rendah, ya waktu habis untuk laporan ya. Kemudian berkaitan dengan stres ekonomi itu kepercayaan menipis dan atau pengawasan naik. Jadi beberapa artikel itu menyinggung bahwa brain drain ya, talenta terbaik memiliki sektor yang lain, misalnya perubahan teknologi besar. Nah, efek jangka panjangnya bisa motivasi ataupun kapasitas riset itu menurun, lalu lalu sistemnya semakin ketat ya untuk mengawasinya. Nah, untuk argumen sosialnya, jadi pendidikan itu sebagai tenaga mobilitas ya, tetapi pendidikannya lapar. Jadi menyuntik imajinasi dengan perut kosong gitu. Jadi kepala rumah tangga tanpa gelar S1 itu kurang lebih 88%, misalnya seperti itu. Nah, implikasi yang ditegaskan itu adalah universitas ataupun sekolah itu sering jadi buku panduan intelektual satu-satunya bagi banyak keluarga. Nah, untuk satu guru atau dosen itu bisa sebenarnya mengubah horizon puluhan murid ya, tetapi energi itu sulit diminta bila kebutuhan dasarnya tidak aman gitu. Artinya untuk kebutuhan dasar rumah tangga misalnya semacam itu ya. Kemudian pesan utamanya ya, negara pelit menyuntikkan kesejahteraan ya, namun berharap pendidikan itu menyuntikkan imajinasi gitu. Itu sangat sangat bertolak belakang gitu. Di sisi yang lain misalnya kita mau menghasilkan inovasi, tetapi negara ini pelit untuk mensejahterakan dosen-dosennya gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita berbicara tentang tukin dan lain sebagainya lah. Nah, argumen fiskalnya, uangnya ada ya. Contoh hitung-hitungan, misalnya anggaran pendidikan diklaim penulis itu 500 triliun gitu. Nah, 100.000 guru itu sama 40 juta per bulan. Jadi sebesar 48 triliun per tahun. Ya, 48 triliun per tahun. Kalau misalnya dosen-dosen itu dapat ya seperti itu. Nah, masalahnya itu bukan kekurangan dana, melainkan cara pandang. Pendidikan itu dianggap sebagai beban rutin yang harus diawasi ketat, bukan investasi yang pantas dipercaya dampaknya.
Nah, klaim kuncinya itu adalah sebenarnya uangnya ada ya, tetapi kepercayaan dan keberaniannya yang kurang. Nah, implikasinya kebijakan jadi mensejahterakan pendidik plus menyederhanakan audit bisa jadi investasi produktif. Nah, sebagai penutup ya, gedung megah itu versus dengan guru dan dosen yang sejahtera. Rencananya itu menurut artikel ada 7.000 sekolah terintegrasi modern mulai tahun 2026. Nah, ini mengingatkan bahwa gedung megah itu tanpa kesejahteraan pendidikan hanya jadi latar foto peresmian ya, gitu. Metafora, baik guru ataupun dosen, akar peradaban jangan disiram air sisa galon bekas, tetapi diminta berbuah belebat. Nah, butuh refleksi kebijakan, satu, kurangi birokrasi pelaporan, dua, perbaiki kompensasi, yang ketiga, akuntabilitas berbasis kepercayaan dan audit proporsional. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.